Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belajar Spring Framework kali ini kita akan belajar untuk membuat suatu template menggunakan Bootstrap. Teman-teman di sini pasti sudah asing lagi dengan Bootstrap. Bootstrap itu salah satu framework CSS yang responsif. Jadi responsif di sini maksudnya kalau kita buka tampilan di web dengan tampilan di mobile sama-sama bagus, ukuran huruf kecil gedenya dan tampilan layoutnya juga bagus. Jadi kita akan mengimport atau membuat suatu template dengan menggunakan Bootstrap di aplikasi Spring kita. Oke, nggak pakai lama, langsung kita praktekin aja. Kita buka browser, kita buka Bootstrapnya langsung. Kita get started, kita cari template yang sederhana aja dulu. Misalkan kita pakai ini, lihat source-nya, kita copy source-nya, terus kita buka aplikasi Spring kita untuk kita buat HTML baru, misalkan namanya. Jadi rencananya kan kita mau nampilin video sebelumnya kita sudah bikin suatu tabel mahasiswa. Rencananya di sini kita akan bikin nampilin tabel mahasiswa ke dalam suatu HTML kita. Jadi kita kasih nama aja mahasiswa. Ini masalah nama terserah teman-teman sebenarnya. Di sini saya akan masukin mahasiswa. Terus di sini saya perlu benerin untuk alamat CSS-nya. Di sini kita lihat satu-satu CSS-nya. Kita perlu file bootstrap.min.css, kita buka aja. Kita copy. Terus di sini untuk penyimpanan file CSS dan JavaScript, kita bisa nyimpan default otomatisnya kita simpan di directory resource static. Jadi static ini untuk nyimpan file CSS dan JavaScript. Jadi di sini saya misalkan bikin nama CSS. Terus di sini saya bikin lagi static titik untuk nyimpan JavaScript-nya. Directory static. Jadi saya bikin directory untuk simpan CS-nya dan simpan untuk CSS-nya. Saya bikin file di sini misalkan bootstrap saya paste tadi file CSS dari si bootstrap ini. Terus di sini kita perlu CSS apa lagi nih? Ini apa? Ini nggak gitu penting, jadi nggak usah kita masukin. Nah, kita perlu ini, kita copy. Misalkan namanya starter, sesuaiin aja namanya. Sini namanya starter. Kita copy, paste. Terus di sini ada apa lagi? Kita masukin aja. Kita masukin ke JavaScript karena file JavaScript. Oke. Terus kita perlu file apa lagi di sini? Ini sudah, kita perlu file JavaScript-nya, jQuery.
kita copy, kita bikin file JavaScript jQuery. Kita paste, terus di sini ada file apa lagi? Iku dandan loh. Jam setosok. Cepetan ibu dandan. Terus di sini kita perlu bootstrapnya, JS bootstrapnya, JS bootstrap. Bootstrap, oke. Terus kita perlu file apa lagi di sini? Ini apa ini? Nah, seperti ini yang nggak penting. Oke, cukup ini aja. Terus kita tinggal importin satu-satu. Ini kita ganti. Ya, karena ini pakai template di mylive, kita perlu ini HTML tag-nya kita ganti jadi seperti ini. Oke. Jadi untuk import CSS agak beda. Kalau CSS kalau yang HTML biasa kan ya langsung link href. Sebenarnya bisa kayak gini juga. Kita kalau kita pakai directory yang file CDN atau file yang online. Tapi kalau kita mau ngarahin ke sini, kita perlu pakai seperti ini. Jadi pakai th href. Jadi di sini ditambahin kata th. Terus di sini kita arahin ke file ini ya. Di sini kan ada resource. Untuk statiknya nggak usah ditulis, langsung diketik aja css / nama filenya bootstrap. Tulis saja bootstrap css. Kita copy aja. Copy, terus kita ganti ininya aja. Kita nggak perlu ini, kita hapus aja. Sini kita hanya ada starter CSS. Kita ganti starter. Kita hapus ini. Terus ini kita hapus aja, nggak perlu. Terus untuk jQuery-nya untuk import template untuk import file JavaScript agak beda. Ini kelog ini kan pakai, kalau yang CS kan pakai th-2 href. Kalau yang di template engine di mylive untuk import file JavaScript menggunakan th src diikuti nama letak file JavaScriptnya. Di sini kan kita simpan di js min jQuery jQuery.js. terus bootstrapnya sama, kita copy aja js bootstrap.js. Kita hapus aja ini, kita hapus ini. Kita
kita nggak perlu ini. Oke, kita bikin mappingnya, controllernya ini kita ganti jadi mahasiswa. Kita tes aja dulu, kita compare ulang, semoga nggak ada error. Kita buka localhost. Oh, ada error. Kita lihat errornya apa. Link, oh nggak ada penutup linknya ini. Ini hapus. Tes ulang. Masih error, kita lihat errornya apa. Oh, ini meta hapus dulu. Kita masih nggak perlu. Compile ulang. Jadi untuk template engine TMyLive agak sedikit beda. Untuk tadi harusnya ada penutup metanya, tadi ini nggak ada. Nah, sudah bisa. Jadi kita sudah sukses untuk import template si Bootstrapnya ke aplikasi Spring kita. Nanti di pertemuan di video selanjutnya kita akan tampilin si tabel mahasiswa di template yang kita sudah bikin. Oke, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa jelas. Jadi sebenarnya ada beberapa cara lagi sih untuk kita import suatu CSS atau JavaScript atau Bootstrap selain menggunakan cara ini. Sebenarnya ada cara lagi. Namun di sini yang menurut saya paling gampang dengan menggunakan cara ini. Oke, sekian. Semoga bisa bermanfaat. Kebetulan saya mau pergi, ditunggu ibu saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.